warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salda Amia dengan NIM 2311 8620 6131 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah, model dan metode pembelajaran ujian tengah semester dengan Bapak Dr. Abduludin, SPDI, MPDI. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan pertama, mode pembelajaran kooperatif. Nah, mode pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Menurut Sapin 1995, model ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi siswa, membangun keterampilan sosial, dan mendukung pemahaman mendalam terhadap materi. Dalam model ini, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab individu kelompok untuk menyelesaikan tugas. Prinsip utama yaitu tanggung jawab individu. Setiap anggota bertanggung jawab. Nah, yang kedua itu tanggung jawab atas pemahaman materi. Dan yang ketiga itu ketergantungan positif. Nah, anggota saling membutuhkan untuk mencapai keberhasilan kelompok. Nah, yang ketiga itu interaksi tatap muka. Siswa belajar bersama untuk berdiskusi atau memecahkan masalah. Nah, contohnya di sini dalam pembelajaran matematika, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk memecahkan soal cerita. Setiap anggota kelompok diberikan peran seperti pencatat, penyelesai, dan penyaji. Setelah diskusi kelompok mempresentasikan jawabannya di depan kelas dan guru memberikan umpan balik. Nah, yang kedua itu model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Browns dan Tremblay 1980, model ini melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah nyata sebagai pusat pembelajaran. Tujuannya adalah membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan keterampilan memecahkan masalah. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan solusi dari masalah yang kompleks dan terbuka. Tahap utama yang pertama itu orientasi pada masalah. Guru mendapatkan masalah yang harus diselesaikan. Yang kedua itu pembelajaran mandiri. Siswa mencari informasi yang relevan untuk memahami masalah. Yang ketiga itu diskusi kelompok. Siswa mendiskusikan hasil temuannya bersama teman. Yang keempat itu penyelesaian masalah. Siswa memberikan solusi yang didasarkan pada data yang mereka temukan. Nah, contohnya di sini dalam pembelajaran IPA, guru memberikan skenario tentang polusi udara di perkotaan. Siswa diminta mencari penyebab, dampak, dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka melakukan riset, diskusi kelompok, dan akhirnya mempresentasikan hasil dalam bentuk poster atau video. Nah, yang ketiga itu model pembelajaran langsung. Nah, model pembelajaran ini adalah pendekatan yang singkat, terstruktur, di mana guru memberikan instruksi secara eksplisit untuk menyampaikan pengetahuan atau keterampilan tertentu. Model ini cocok untuk materi yang bersifat konseptual atau prosedural. Guru memainkan peran aktif dalam mengarahkan kegiatan belajar siswa. Yang pertama itu pendahuluan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan perhatian pada latar belakang siswa. Yang kedua itu demonstrasi. Guru memberikan contoh langsung tentang materi. Yang ketiga itu latihan terbimbing. Siswa melakukan latihan dengan bimbingan guru. Yang keempat itu latihan mandiri. Siswa mengerjakan tugas secara individu untuk memperkuat pemahaman. Nah, contohnya di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru mengajarkan tata cara membuat kalimat aktif dan pasif. Guru memberikan contoh, menjelaskan aturan, dan meminta siswa menyusun beberapa kalimat serupa dengan bimbingan. Setelah itu, siswa menyelesaikan tugas mandiri dengan membuat paragraf menggunakan kalimat aktif dan pasif. Yang pertama itu metode ceramah. Menurut ahli GG dan Berlin menjelaskan bahwa metode ceramah adalah teknik penyampaian informasi atau materi pembelajaran secara lisan dari guru kepada siswa. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran tradisional yang sering digunakan karena mudah diterapkan,
Guru berperan sebagai sumber utama informasi. Meskipun sering dianggap pasif, metode ceramah dapat menjadi efektif jika disertai media pendukung seperti slide presentasi atau video untuk menarik perhatian siswa. Nah, contoh penerapannya dalam pembelajaran sejarah, guru menjelaskan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia menggunakan metode ceramah. Untuk meningkatkan minat siswa, guru menggunakan gambar, peta, dan cuplikan video dokumenter tentang peristiwa tersebut. Yang kedua itu metode diskusi. Itu metode bertukar ide, pendapat, dan pengetahuan dalam suasana interaktif untuk memahami materi secara lebih mendalam. Metode ini memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa belajar berpikir kritis, mendengarkan pandangan orang lain, dan mengemukakan pendapat mereka. Guru berperan sebagai fasilitator untuk memadukan diskusi agar tetap fokus pada tujuan pembelajaran. Nah, contoh penerapannya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN, guru mengangkat topik tentang hak dan kewajiban warga negara. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Setelah diskusi, setiap kelompok mempresentasikan hasil di depan kelas. Yang ketiga itu mode demonstrasi. Adalah teknik pembelajaran yang melibatkan penyajian langsung suatu proses, tindakan, atau fenomena tertentu oleh guru. Fasilitator pembelajaran. Guru harus menciptakan kondisi yang memungkinkan siswa untuk belajar aktif. Mereka memberikan ruang bagi siswa untuk menggali informasi, berdiskusi, dan mengeksplorasi berbagai perspektif melalui berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Motivator. Guru bertanggung jawab untuk memotivator siswa agar tertarik dan antusias dalam belajar. Mereka menciptakan suasana yang menyenangkan, memotivator. Guru bertanggung jawab untuk memotivator siswa agar tertarik dan antusias dalam belajar. Mereka menciptakan suasana yang menyenangkan, menginspirasi, dan mendorong siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Pembimbing dan pembentuk karakter. Guru juga berperan sebagai pembimbing dalam mengarahkan perkembangan sosial dan emosional siswa. Mereka mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, empati, disiplin, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi dan penilaian. Selain mengajar, guru juga memiliki peran dalam menilai kemajuan siswa. Ini melibatkan pemberian umpan balik yang konstruktif dan penilaian terhadap kemampuan siswa dalam berbagai aspek termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga itu ada peran guru dalam pembelajaran. Model pembelajaran yang efektif seharusnya tidak hanya melibatkan pengajaran satu arah, tetapi juga membentuk interaksi sosial yang positif antar siswa dan antar guru. Berikut adalah contoh implementasi peran guru dalam pembelajaran. Pembelajaran kolaborasi. Dalam model ini, guru mendorong siswa untuk bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Siswa belajar berbagi ide, mendiskusikan solusi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerja tim mereka. Misalnya, dalam mata pelajaran sains, siswa dapat dibagi dalam kelompok untuk melakukan eksperimen bersama, berdiskusi yang hasilnya, dan menyajikan temuannya kepada kelas. Pembelajaran berbasis proyek. Di sini guru memberi tugas proyek untuk memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan dengan masalah dunia nyata. Siswa belajar melalui penelitian, diskusi, dan penerapan konsep-konsep yang mereka pelajari dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sejarah, siswa dapat diminta untuk membuat presentasi tentang sebuah peristiwa bersejarah, bekerja dalam kelompok untuk melakukan riset dan mempresentasikannya di depan kelas. Ini juga mendorong keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi. Pembelajaran inklusif. Guru juga bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran inklusif di mana setiap siswa terlepas dari latar belakang atau kemampuan. Mereka dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar.
Dalam hal ini, guru mungkin menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mendukung kebutuhan individu siswa. Misalnya, untuk siswa dengan kesulitan belajar, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif atau visual untuk membantu pemahaman. Pembelajaran aktif dan pasif. Guru dapat menggunakan model pembelajaran yang lebih aktif seperti diskusi kelas, tanya jawab, atau pembelajaran berbasis masalah. Guru bertindak sebagai fasilitator yang memadukan diskusi dan membantu siswa untuk berpikir kritis menyesuaikan masalah secara bersama-sama. Penerapan teknologi dalam pembelajaran. Menggunakan teknologi juga dapat meningkatkan peran guru sebagai fasilitator. Misalnya, guru dapat menggunakan platform pembelajaran digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau memberikan akses kepada siswa untuk memberikan pembelajaran yang lebih kaya seperti video, artikel, dan sumber daya online lainnya. Kesimpulan, sistem sosial dalam pendidikan sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Sebagai bagian dari sistem sosial ini, guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung interaksi sosial, pengembangan karakter, dan pembelajaran interaktif. Melalui berbagai model pembelajaran seperti pembelajaran kolaboratif, berbasis proyek, dan inklusif, guru tidak hanya mentransfer pengetahuan tetapi juga membentuk keterampilan sosial dan emosional siswa yang penting untuk kehidupan mereka di masyarakat. Guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator memiliki peran yang tidak ternilai dalam membentuk generasi yang mampu beradaptasi dan berkontribusi pada masyarakat secara positif. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Dalam model ini, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk memahami materi dan membantu anggota kelompok lainnya agar berhasil. Tujuan utama pembelajaran kooperatif adalah meningkatkan pemahaman siswa, keterampilan sosial, dan tanggung jawab individu maupun kelompok. Nah, adapun pengertian pembelajaran kooperatif ialah model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil yang heterogen, saling membantu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan bertanggung jawab baik secara individu maupun kelompok. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai interaksi positif yang mendorong pembelajaran aktif. Nah, menurut Salvin 1995, pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling membantu memahami pembelajaran. Pendekatan ini berfokus pada interaksi sosial sebagai sarana belajar dan pengembangan keterampilan interpersonal. Sintak model pembelajaran kooperatif. Yang keempat itu ada media dan alat bantu pembelajaran. Media seperti lembar kerja, alat peraga, atau aplikasi teknologi mendukung pembelajaran lebih aktif. Yang kelima itu penilaian yang adil. Penilaian harus mencakup kontribusi individu dan hasil kerja kelompok secara keseluruhan. Dampak pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu dampak kepada siswa, itu meningkatkan pemahaman siswa memahami materi yang lebih baik melalui diskusi dan kerjasama. Pengembangan keterampilan sosial, siswa belajar berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang ketiga itu ada tanggung jawab individu dan kelompok. Siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dalam kontribusi mereka dalam kelompok. Peningkatan motivasi belajar. Nah, pembelajaran kooperatif menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan menantang. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Siswa dilatih untuk berpikir analitis dan kreatif selama diskusi. Yang kedua itu dampak pada guru. Guru menjadi lebih kreatif dalam merancang pembelajaran dan pemilihan strategi yang relevan. Guru mendapatkan pemahaman yang lebih
tentang kemampuan dan karakter siswa melalui observasi selama kerja kelompok. Yang ketiga itu dampak pada lingkungan kelas. Suasana kelas menjadi lebih interaktif dan dinamis. Terjadi peningkatan rasa saling menghargai antar siswa. Nah, contoh implementasi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran tentang ekosistem, metodenya Jigsaw. Metode kooperatif Jigsaw. Tahap pertama, penyampaian tujuan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman komponen ekosistem. Yang kedua itu penyajian informasi. Guru memberikan informasi awal tentang ekosistem dan membagi topik menjadi beberapa bagian, misalnya produsen, konsumen, dekomposer, dan rantai makanan. Nah, yang ketiga itu tahap pengorganisasian kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok asal, masing-masing anggota diberi satu topik yang untuk dipelajari. Yang keempat itu tahap kerja kelompok. Siswa dari setiap kelompok asal bergabung dengan kelompok ahli yang mempelajari topik yang sama. Setelah itu, mereka kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan topik masing-masing. Yang kelima itu tahap presentasi. Setiap kelompok asal mempresentasikan pemahaman mereka tentang ekosistem. Yang keenam itu ada tahap evaluasi. Guru memberikan tes individu tentang ekosistem untuk menilai pemahaman masing-masing siswa. Yang ketujuh itu tahap pemberian penghargaan. Kelompok dengan kinerja terbaik diberi penghargaan sebagai bentuk apresiasi. Nah, kesimpulannya, pembelajaran kooperatif adalah model yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui kerja dalam kelompok kecil dengan sintak yang terstruktur, dukungan guru, serta penggunaan media pembelajaran yang relevan. Pembelajaran ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keterampilan akademik, sosial, dan emosional siswa. Lanjut ke materi model pembelajaran CTL, yaitu model pembelajaran yang menekankan pada keterlibatan siswa secara aktif dalam penghubungan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Model ini bertujuan untuk membantu siswa mengaitkan apa yang mereka pelajari di kelas dengan pengalaman sehari-hari, yang dapat memotivasi mereka untuk belajar dengan lebih mendalam dan aplikatif. Nah, pengertian CTL yaitu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami makna materi pembelajaran dengan mengaitkan dengan konteks kehidupan mereka sendiri. CTL mengintegrasikan berbagai elemen seperti keterlibatan aktif, refleksi, dan pengalaman dunia nyata guna mendorong siswa menjadi pembelajaran yang mandiri dan kritis. Nah, menurut Ellen B. Johnson 2002, CTL adalah sistem pembelajaran yang menciptakan makna dengan menghubungkan isi akademik dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari, baik dalam konteks pribadi, sosial, maupun budaya. Nah, sintesis model CTL itu memiliki beberapa tujuan komponen utama yang menjadi kerangka pembelajaran. Yang pertama itu konstruktivisme. Siswa membangun sendiri pemahaman mereka berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan belajar. Yang kedua itu inquiry. Pembelajaran berbasis pada proses mencari dan menemukan informasi secara aktif oleh siswa melalui bertanya, menyelidiki, dan menguji. Yang ketiga itu bertanya. Guru dan siswa saling berinteraksi melalui proses bertanya dan bertujuan untuk menggali pemahaman lebih mendalam. Yang keempat itu masyarakat belajar. Pembelajaran dilakukan dalam kelompok sehingga terjadi kerjasama dan berbagi informasi antar siswa. Yang kelima itu pemodelan. Guru memberikan contoh nyata atau demonstrasi terkait penerapan konsep atau keterampilan yang sedang dipelajari. Yang keenam itu refleksi. Siswa diajak merenungkan apa yang telah mereka pelajari untuk mengevaluasi pemahaman dan proses pembelajaran. Yang ketujuh itu penilaian autentik. Itu penilaian dilakukan berdasarkan tugas yang relevan dengan dunia nyata seperti proyek, laporan, atau presentasi, bukan hanya tes tertulis. Sistem pendukung
CTL. Yang pertama itu lingkungan belajar yang kontekstual. Guru harus menciptakan suasana belajar yang relevan dengan kehidupan nyata siswa, misalnya melalui simulasi, studi kasus, atau praktik langsung. Yang kedua itu peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya sebagai menyampaikan pemateri, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan memberikan ruang kepada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuan. Nah, yang kelima itu ada pemodelan. Guru mendemonstrasikan cara membagi pizza secara langsung menggunakan alat bantu atau ilustrasi. Nah, yang keenam itu refleksi. Siswa menulis jurnal mereka tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana pecahan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketujuh itu ada penilaian otentik. Siswa diberikan tugas proyek untuk membuat model pemecahan menggunakan karton bentuk lingkaran seperti pizza dan penyajian kepada teman-teman mereka. Nah, kesimpulannya, model pembelajaran CTL ini adalah pendekatan yang efektif untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan bermakna bagi siswa. Dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, siswa lebih termotivasi dan mampu mengembangkan keterampilan yang mereka perlukan dalam dunia nyata. Dukungan dari guru, lingkungan, dan penggunaan media pembelajaran yang tepat menjadi kunci keberhasilan penerapan CTL. Baik, itulah jawaban yang dapat saya jawabkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.